Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisyaria dari kelas Ilmu Komunikasi C dengan NIM 2030701122 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Jadi dalam video saya kali ini saya akan menjawab 3 pertanyaan tentang perubahan sosial. Apa sih perubahan sosial? Perubahan sosial adalah proses meliputi bentuk keseluruhan dari aspek kehidupan masyarakat yang terjadi di Indonesia. Pada umumnya merupakan proses yang terkendali oleh pola perencanaan makro yang disebut pembangunan. Membahas perubahan sosial tidak dapat lepas dari konteks filsafat barat, yaitu suatu pandangan terhadap kemajuan masyarakatnya. Pertanyaannya adalah, jenis studi apa yang membahas kerangka perubahan sosial? Yang kedua, bentuk-bentuk perubahan sosial apa yang saudara ketahui yang sering terjadi di masyarakat? Yang ketiga, apa yang disebut hubungan sebab akibat dalam perubahan sosial yang ada di masyarakat? Jadi yang pertama, jenis studi apa yang membahas kerangka perubahan sosial? Jenis studi ini membahas tentang proses perubahan sosial yang mengalami pergeseran atau perpindahan pendapat di masyarakat. Keberadaan masyarakat dan komunikasi, baik secara makro maupun mikro, tidak lepas dari dinamika perubahan sosial tersebut. Ini dikarenakan masyarakat sebagai wadah dari nilai-nilai perubahan, serta komunikasi sebagai agen atau pergerakan dari perubahan tersebut. Nah, perubahan sosial yang dapat kita lihat di kehidupan sehari-hari salah satunya cara berpakaian, model rambut, dan yang ketiga budaya barat. Soal yang kedua, bentuk-bentuk perubahan sosial apa yang saudara ketahui yang terjadi di masyarakat? Nah, bentuk-bentuk perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat yang dapat dibedakan atas beberapa bentuk, yaitu perubahan evolusi dan perubahan revolusi. Perubahan evolusi, yang dimaksud dengan perubahan evolusi adalah perubahan yang membutuhkan waktu yang cukup lambat dan tanpa ada kehendak tertentu dari masyarakat yang bersangkutan. Perubahan ini berlangsung mengikuti perkembangan masyarakat, yaitu sejalan dengan usaha masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan kata lain, perubahan ini terjadi oleh karena dorongan usaha-usaha masyarakat dalam rangka menyesuaikan diri terhadap kebutuhan hidupnya dengan perkembangan masyarakat pada waktu itu. Perubahan revolusi. Perubahan yang bersifat revolusi adalah perubahan yang berlangsung dengan dan tidak ada kehendak atau perencanaan sebelumnya. Secara sosiologi, perubahan revolusi adalah perubahan yang terjadi mengenai unsur-unsur masyarakat atau lembaga-lembaga masyarakat yang berlangsung cukup cepat. Pertanyaan yang ketiga adalah, apa yang disebut hubungan sebab akibat dalam perubahan sosial yang ada di masyarakat? Sebab akibat perubahan sosial. Sebab akibat terjadi suatu perubahan sosial, di mana dalam setiap bentuk perubahan pasti memiliki konsekuensi yang tidak ringan dalam kehidupan sosial. Setiap perubahan sosial selalu membawa akibat bagi kehidupan masyarakat, baik itu positif maupun negatif. Nah, akibat positif perubahan sosial. Akibat positif dari adanya perubahan sosial adalah terjadinya perubahan-perubahan yang mengarah pada perbaikan dan kemajuan-kemajuan yang mendorong terciptanya integrasi dalam masyarakat. Adapun beberapa akibat itu adalah sebagai berikut. Perubahan terhadap nilai dan sikap menuju ke arah yang lebih baik. Perubahan semacam ini sering pula disebut dengan perubahan yang bersifat progres atau perubahan menuju ke arah kemajuan. Sedangkan kebalikannya adalah perubahan yang bersifat regres, yaitu perubahan yang justru membawa ke arah yang lebih buruk. Contoh perubahan yang membawa ke arah yang lebih baik adalah pembangunan berbagai fasilitas umum yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti sekolah, tempat-tempat ibadah, telepon umum, dan masih banyak lagi. Akibat negatif perubahan sosial. Di samping akibat-akibat positif, perubahan sosial ternyata juga menimbulkan akibat negatif. Beberapa akibat negatif perubahan sosial yang dapat teridentifikasi diantaranya adalah sebagai berikut.
Yang pertama, gaya hidup kebarat-baratan. Gaya hidup kebarat-baratan adalah proses pengambil alihan atau penentuan secara langsung budaya barat tanpa seleksi atau penyesuaian dengan budaya setempat. Orang yang bergaya hidup ini menganggap dirinya sudah seperti orang barat, namun hanya meniru gaya hidupnya saja secara lugas, tanpa mengetahui makna dari gaya hidup tersebut. Mereka lebih ke arah memamerkan kekayaan dengan menerapkan gaya hidup tersebut. Yang kedua, hidup boros atau timbulnya kehidupan konsumerisme atau kehidupan glamor masyarakat, terutama yang tinggal di wilayah kota-kota besar, akan selalu diwarnai dengan budaya konsumerisme, yaitu kebiasaan membelanjakan uang dengan tujuan yang tidak jelas atau hanya untuk tujuan pemborosan. Misalnya, kebiasaan masyarakat berbelanja berbagai macam kebutuhan rumah tangga di mal. Nah, yang ketiga, keresahan sosial atau kecemburuan sosial. Hal ini akan muncul jika ada kesenjangan antara orang-orang yang menginginkan terjadinya perubahan dengan orang-orang yang enggan melakukan perubahan. Biasanya orang-orang yang enggan melakukan perubahan ini akan terhalangi atau menghalang-halangi terjadinya perubahan. Nah, yang keempat, timbulnya konflik. Konflik ini bisa terjadi antara individu atau bahkan antar kelompok dalam masyarakat. Akibatnya akan melahirkan disintegrasi dalam masyarakat tersebut. Demikianlah penjelasan saya dari 3 pertanyaan tersebut. Jika dalam penyampaian saya ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.